Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ahmad Mustafa, mahasiswa PPG dalam jabatan tahun 2024 angkatan ke-1 UIN Profesor Kiai Haji Saifuddin Zuhri Purwokerto, kelas PAI 6 K1. Pada hari ini, Rabu 25 September 2024 akan melaksanakan PPL 1 dengan model pembelajaran PJBL. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, seperti biasa, sebelum kita mengawali pelajaran, usahakan tanyakan kabar kalian semua dan dijawab dengan penuh semangat, ya. Bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah, tetap semangat terus berkarya. Yes, aku bisa. Ya, pembelajaran ini akan semakin berkah kalau kita awali dengan berdoa. Maka mari kita berdoa dulu. Silakan ketua kelas dipimpin semuanya, kita berdoa dulu. Teman untuk siap. Berdoa mulai. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyyan wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Dengan doa ini menjadikan semangat kita untuk belajar itu akan meningkat. Selain itu juga dengan doa tentu Allah akan memberikan satu hal yang tidak kita duga-duga. Mungkin yang tadinya agak pusing-pusing jadi sembuh. Mungkin yang tadinya tidak paham dengan pelajaran akan diberi pemahaman oleh Allah. Allahumma amin ya rabbal alamin. Berikutnya seperti biasa kita cek kehadiran dulu. Kelas ini ada yang tidak berangkat? Ya, berarti berangkat semua ya? Ya, berarti nihil. Ya, Pak Musa akan sampaikan. Kenapa harus Pak Musa sampaikan? Karena ini akhir-akhir ini karena cuacanya, karena situasinya banyak anak-anak yang sakit, termasuk Pak Mustafa ini suaranya masih serak-serak karena beberapa hari yang lalu Pak Mustafa masuk angin sehingga suaranya serak. Tapi alhamdulillah hari ini sudah sembuh. Demikian juga kelas ini di pekan kemarin ada yang tidak berangkat, hari ini ternyata berangkat semua, berarti sudah sembuh ya. Mas Fatih sudah sembuh sakitnya, alhamdulillah. Kemudian Mbak Aziza juga sudah sembuh. Alhamdulillah ya, mudah-mudahan semuanya sehat untuk kelas ini. Baik, kita lanjutkan, kita akan bertadarus dulu ya seperti biasa. Yuk silakan dibuka Al-Qur'annya. Kita akan pilihkan surat ya. Surat Al-Baqarah ayat 1 sampai 2. Berarti di halaman awal setelah surat Al-Fatihah. Sudah? Ya, sudah ketemu. Nah, hari ini siapa yang memimpin ya? Oh ya, oke Mbak Selvi, silakan dipimpin Mbak Selvi. Mari bersama-sama kita bertadarus, ditirukan dengan penuh hikmah. Silakan Mbak. Mulai. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Alif lam mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi. Dzalikal kitabu la raiba fihi. Hudal lil muttaqin. Hudal lil muttaqin. Shadaqallahul azim. Shadaqallahul azim. Ya, terima kasih. Kita sudah bertadarus. Silakan ditutup kembali Al-Qur'annya. Baik, anak-anak. Hari ini kita akan bersama-sama belajar di bab 2,
yaitu tentang meyakini kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala, menjadi generasi pecinta Al-Qur'an yang toleran. Dari materi ini, Pak Musa akan memunculkan satu pertanyaan pemantik. Kira-kira sejauh mana pengetahuan kalian di awal pembelajaran ini terkait dengan materi meyakini kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala? Pertanyaannya, nanti silakan acung ya yang bisa ya. Tidak usah malu-malu. Harus berani. Apakah yang dimaksud iman kepada kitab-kitab Allah? Silakan. Banyak ini yang. Oke, tapi mau saya minta satu saja ya. Oh ya Mbak, ya Mbak, sini ya, silakan Mbak, coba Mbak. Yang dimaksud dengan iman kepada kitab-kitab Allah yaitu meyakini bahwa Allah Subhanahu wa taala telah menurunkan kitab-kitabnya kepada para rasulnya. Oke, tepuk tangan dulu Mbak Azalia. Luar biasa. Jadi pertanyaan pemantik ini ternyata Mbak Azalia sudah bisa mendefinisikan. Kamu sudah belajar sebelumnya Mbak? Alhamdulillah. Ada yang sudah belajar sebelum kita ikut pembelajaran ini? Ada? Ada? Oke, alhamdulillah luar biasa kelas ini. Baik, anak-anak, cakupan materi dan tujuan pembelajaran dari pembelajaran kita hari ini yaitu nanti kita bersama-sama dalam 3 pertemuan ke depan kita akan belajar dari pengertian sejarah, cara mencintai Al-Quran, membangun hubungan dengan orang yang beriman dengan kitab terdahulu, menampilkan perilaku terpuji dan toleran. Ini cakupan materi dan tujuan pembelajaran kita. Nah, lalu bagaimana agar materi ini bisa tersampaikan, tujuan pembelajaran juga bisa tersampaikan? Kita akan melalui kegiatan pembelajaran berupa diskusi kelompok dengan model pembelajaran PJBL atau Project Based Learning. Pertemuan ke-1 atau hari ini nanti kita akan membuat infografis timeline dengan bahan diskusi, pengertian, dan sejarah. Nanti dari hasil diskusi ini kita akan presentasikan. Tapi di pertemuan awal ini kita hanya nanti mencoba melihat sejauh mana pembuatan infografis timeline-nya dari bahan diskusi yang ada. Nanti penilaiannya dari sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Oke, selanjutnya untuk diskusi ini kita akan bagi menjadi 6 kelompok. Ya, 6 kelompok biar mudah nih Pak Musa membaginya ya. Ini nanti kelompok 1 ini ya. Kelompok 1, ini kelompok 2, kemudian yang belakang ya Mas ya, kelompok 3. Kemudian untuk Putri, coba ini nah, meja yang ini kelompok 4 ya. Yang ini kelompok 5, kemudian yang belakang kelompok 6. Bisa dipahami ya? Ya, ini sudah kita bagi menjadi 6 kelompok. Selanjutnya, silakan bisa dibuka buku paket halaman 33. Pak Mustafa memberikan pilihan, kamu bisa melihat buku paket di halaman 33 atau kamu bisa melihat ke layar yang sudah Pak Mustafa siapkan. Kamu tinggal pilih. Ya. Sudah semua? Sudah. Ayo. Infografis menjadi pecinta Al-Quran yang toleran. Silakan diamati. Ya. Dari infografis yang ada di halaman 33 nanti kamu akan mendapatkan beberapa poin dari pembelajaran kita. Yang pertama, tentang meyakini bahwa Allah Subhanahu wa taala telah menurunkan kitab-kitab kepada para rasulnya. Itu yang pertama. Yang kedua, nanti kamu bisa tahu tentang bagaimana cara mengimani kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala secara terperinci. Baik Taurat, Zabur, Injil, ada suhuf Musa dan Ibrahim, dan juga Al-Quran. Yang berikutnya, kamu bisa meyakini kebenaran Al-Quran dan kebenaran kitab-kitab terdahulu. Selanjutnya,
tentang mencintai Al-Quran. Bagaimana sih cara mencintai Al-Quran? Dari membaca, memahami, menadaburi, dan mengamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Terakhir, setelah kita bisa tahu cara mencintai Al-Quran, buah cinta Al-Quran itu apa? Berupa akhlak mulia dan memahami perbedaan dengan umat yang meyakini kitab suci yang berbeda. Ini infografis dari materi kita hari ini. Selanjutnya, ini yang ditunggu-tunggu. Biasanya ramai ini, ya ramai sekali. Ya jawaban-jawaban untuk menyemangati teman-temanmu yang membaca pantun pemantik. Ya baik, silakan dibuka buku paketnya. Ya, pantun pemantik. Ada 4 anak nanti yang mau saya minta untuk baca pantun pemantik. Ya, dan dijawab dengan semangat ya. Cakep. Kalau yang membaca putra berarti nanti cakep. Kalau yang membaca putri berarti jawab cantik. Ya, oke. Baik, coba siapa yang mau membaca untuk yang pertama? Siapa? Ya, Mas Sati. Silakan Mas Sati. Siap-siap dijawab ya. Oke. Untuk menghilangkan virus dan kuman. Cakep. Basuh tangan dengan sabun cuci. Cakep. Usia hidup perlu pedoman. Cakep. Dari Allah kitab suci. Cakep. Oke, baik, tepuk tangan untuk Mas Sati. Selanjutnya kita ke yang kedua. Siapa? Mas sama Mas Vincent. Oke, kita dengarkan Mas Vincent. Jangan lupa cakepnya ya. Bermasker, jaga jarak dan cuci tangan. Cakep. Kebiasaan yang harus dilakukan. Cakep. Wawancara beriman berita Al-Quran. Cakep. Kita wajib percaya dan mengamalkan. Cakep. Tangan untuk Mas Vincent. Oke, selanjutnya ini masih ada 2. Kira-kira mau yang putra lagi atau ganti yang putri? Putri. Ya, kita bergeser yang putri. 2 orang siap-siap ya. Kelas ini luar biasa, biasanya ketika seperti ini langsung yang siap langsung tunjuk tangan. Oke, yuk. Siapa yang siap? Saya Pak. Oke, ya. Oke, Mbak. Ayo, Mbak. Olahraga rutin ayo dilakukan. Cantik. Jangan lupa cantik. Tingkatkan imun dan jaga kesehatan. Cantik. 4 kitab suci Allah turunkan. Cantik. Kepada Nabi dan zaman yang berlainan. Cantik. Oke, tepuk tangan ya. Oke, selanjutnya yang terakhir. Yang terakhir siapa ini masih putri lagi ya? Biar adil ini 2-2. Oke. Siapa? Yang mau baca? Hah? Saya. Oh, Mbak Putri. Oke, ya. Silakan Mbak. Membuka pintu gunakan kunci. Cantik. Cantik ya. Oke, lanjut. Kunci disimpan di bawah koran. Cantik. Yakini semua kitab suci. Cantik. Pahami dan amalkan Al-Quran. Cantik. Oke, tepuk tangan untuk kita semua. Ya. Oke. Selanjutnya, perhatikan. Buatlah satu pantun nasihat untuk temanmu yang berkaitan dengan materi pelajaran. Berarti terkait materi pelajaran kita, yaitu tentang meyakini kitab-kitab Allah. Yuk silahkan, kamu bisa beri waktu, kamu buat satu pantun untuk temanmu. Yuk silahkan dibuat, ayo. Nah, dibuat dulu, dibuat, ya. Oke, ya. Dibuat ya, Pak ya. Coba, nah. Oke, wah bagus sekali. Nah, oke, oh dibuat. Ya, dibuat Mas. Mas, kukunya panjang-panjang Mas. Nah, ini nanti dipotong ya. Tidak usah menunggu hari Jumat ya. Kalau memang sudah panjang-panjang, sebaiknya dipotong ya. Oke, ini dipotong ya. Oke, ya. Wah, nampaknya sudah semua. Baik, sudah semua ya. Oke, sudah semua. Sekarang ini kan pantun untuk temanmu, maka tidak dibaca kamu sendiri, tapi akan dibacakan oleh temanmu yang nanti mendapatkan pantun darimu. Oke, kita tulis kan?
Silakan diangkat. Diangkat, ya. Diangkat. Sudah diangkat? Yang baris depan nanti geser ke kanan. Yang baris kedua geser ke kiri. Yang baris ketiga berarti ke kanan lagi. Nanti yang pojok silakan nanti dikirimkan ke teman di depan. Oke, jalan semua. Dalam hitungan 1. Ya. 4. Ya, cukup. Ayo, Mas. Ayo, Mbak. Ayo. Ayo, Mas, Mbak, ke depan. Ya. Oke, dibagi satu-satu dapatnya. Dibuka. Ya, sudah dibagikan sana, ya. Dibagi lagi, Mas. Ya. Dibagikan. Oke. Sudah semua ya? Sudah. Silahkan disimak pantun dari temanmu. Wah, luar biasa. Baik, Pak Musama akan memberikan kesempatan satu saja pantun yang akan dibacakan. Ya, siapa ini kira-kira? Kira-kira siapa ini? Kamu. Mbak Lulu, ayo Mbak Lulu coba dibacakan ini. Pasti bagus banget ini. Coba, yuk. Jalan-jalan ke Punggelan. Cantik. Mampir dulu ke Bu Endang. Cantik. Buka baca Al-Quran. Cantik. Bahagia dan juga tenang. Cantik. Wah, luar biasa. Ini kalian siapa ini? Hah? Coba 4, 1, 2, 3, 4. Wah, kalian kamu ya? Oh, tapi jalan-jalan ke Punggelan ya. Rumah Punggelan? Ya, oke. Ke Bu Endang. Kenapa Bu Endang? Warung makan ya? Iya, kamu terinspirasi saya dari warung makan ya. Terus apa lagi tadi? Bawahnya? Kalau suka baca Al-Quran. Kalau suka baca Al-Quran, Hati bahagia dan juga tenang. hati bahagia dan juga tenang. Ini pengalaman pribadi kamu. Kamu kalau baca Al-Quran, hatinya tenang. Ya, sehari biasanya baca berapa ayat? Sampai 1 halaman ya? Ya, alhamdulillah. Ya, oke. Pak Musafa pernah belajar mengaji di Pondok Pesantren Al-Asy'ariyah Kaliber. Beliau Simbah Kiai Haji Muntaha Al-Hafidh pernah menyampaikan, meskipun 1 ayat, kita setiap hari harus membaca Al-Quran. Meskipun 1 ayat. Nah, apalagi kalau sudah bisa lebih dari 1 ayat, sangat luar biasa. Ini inspirasi ya. Ayo kita bareng-bareng mengistiqomahkan untuk membaca Al-Quran setiap hari. Ya, terutama kelas ini. Oke, terima kasih. Pantun sudah dibacakan. Ya, selanjutnya tepuk tangan dulu untuk kita semua. Wah. Ya, oke. Lanjut. Kita lanjutkan. Ya. Sekarang rubrik Mari Bertafakur. Silakan dibuka. Rubrik Mari Bertafakur. Ya. Dalam rubrik ini kamu akan disuguhkan sebuah fakta tentang komunitas yang berada di daerah Ramanda, Kota Depok, Jawa Barat. Silakan dibaca. Silakan dibaca. Ya. Ya. Oke, cukup. Sudah selesai ya? Sudah. Baik. Coba Pak Mustafa membantu kalian untuk memahami tentang rubrik ini. Jadi, di sini disampaikan bahwa ada satu komunitas pemuda di Kota Depok yang bernama Laskar Berani Hijrah atau LBH, di mana Laskar itu mengumpulkan anak-anak jalanan, ya, anak-anak yang tampilannya seperti anak pang, dikumpulkan, dibina, diajari ilmu agama, diajari juga tentang membaca Al-Quran. Bahkan hasilnya dari komunitas ini banyak di antara mereka yang mulai menghafal Al-Quran. Pertanyaan Pak Mustafa sederhana,
ada tidak di daerah kamu sebuah komunitas yang bisa seperti ini? Ada tidak? Ya. Pastikan, ada tidak? Ya. Tidak. Berarti ini sangat luar biasa ya? Ya. Tepuk tangan dulu, luar biasa. Sangat efektif. Mungkin hari ini belum ada di daerah kamu, tapi Pak Musa harap suatu hari nanti ketika kamu sudah dewasa, kamu bisa menginspirasi, menginisiasi bagaimana caranya ada komunitas yang bermanfaat untuk lingkungan kalian. Oke, lanjut. Kata kunci ya yang bisa kita dapatkan dari mari bertafakur ini, bahwa kita bagaimana beriman kepada kita menjadi generasi pecinta Al-Quran dan generasi yang toleran. Untuk memperdalam itu, kita akan melakukan diskusi kelompok dengan proyek membuat infografis timeline. Dengan materi diskusi, satu, mana iman kepada kitab-kitab Allah. Yang kedua, sejarah diturunkannya kitab-kitab Allah kepada para nabi dan rasul. Sumber belajarnya nanti dari buku paket halaman 36 sampai 41. Nah, sebelum kita berdiskusi, alangkah baiknya Pak Mustafa menjelaskan dulu. Mungkin sebagian kalian sudah tahu tentang apa itu infografis, karena setiap pembelajaran kita pasti ada infografis. Tetapi yang Pak Mustafa maksud di sini, kita membuat infografis tapi timeline. Apa sih infografis timeline? Infografis garis waktu untuk memvisualisasikan sejarah atau waktu, atau meng-highlight tanggal-tanggal penting, atau untuk memberikan gambaran tentang berbagai peristiwa. Sudah ada gambaran tentang infografis ini? Sudah ya? Ada gambaran ya? Ya, nanti dalam diskusi fokus kamu adalah membuat infografis rancangannya. Karena kan kita proyek ini untuk 3 pertemuan, maka rancangannya bagaimana ya, tetapi kemudian sudah ada gambaran secara umum ya. Untuk menguatkan gambaran tentang infografis yang dimaksud, ini Pak Musa beri contoh. Nah, ini contoh. Ada tahun-tahunnya ya. Kemudian contoh, ini termasuk contoh bentuknya ya. Contoh bentuknya. Tapi kamu jangan terpaku dengan ini. Kamu nanti bisa berkreasi ya tentang bentuk infografis yang akan kamu buat. Nah, ini contohnya. Ya, contohnya. Nah, oke. Ini contoh-contoh dari infografis timeline yang akan kita rancang, yang akan kita buat. Nah, oke, baik. Ya, ini sebagai gambaran aja, nanti kamu lihat setelah ini nanti presentasi. Baik, silahkan, tadi kelompok sudah Musa bagi, silahkan untuk berbalik dulu, yuk, sesuai kelompoknya. Pak Mustafa akan memberikan 1 lembar kertas kosong agar kamu bisa membuat rancangannya dengan mudah. Oke, ya dibalik mas, posisinya dibalik. Ya, di kelompok 1 nanti buatnya di sini ya, dibuatnya di sini. Ya, kelompok 2, ayo mas, ini mas. Kelompok 2, nah dibuatnya di sini. Kelompok 3, silakan. Kelompok 3 dibuatnya di sini. Oh ya, mas minta tolong mas, minta tolong. Nah, berikan kelompok 3 mas. Nah, kelompok 4 ya, kelompok 4. Kelompok 4 ya. Kemudian kelompok 5. Nah, silakan didiskusikan. Kemudian dibuatnya di situ. Baik, ini sekarang ini kelompok 6. Ya, silakan didiskusikan. Ya, diskusi, ya didiskusikan silakan. Ya, didiskusikan tentang gambaran yang mau dibuat. Ya. Bentuknya mau bagaimana? Ya, Mas Vita luar biasa ya memimpin diskusinya. Ya, oke ya. Oke, suaranya nggak apa-apa, dikeraskan nggak apa-apa, dikeraskan. Oke. Ya. Di anu, dibuat dulu rancangannya
garis-garisnya. Oh, bersih. Garis-garisnya coba. Nah, garis-garisnya. Pakai pensil dulu nggak apa-apa, pakai pensil dulu nggak apa-apa, pakai pensil dulu nggak apa-apa. Ya, pakai pensil dulu nggak apa-apa. Coba. Ya, coba. Garis-garis. Ya. Tidak harus rapi dulu, karena kita kan baru rancangan, kita harus rapi dulu. Ya. Pakai pensil dulu nggak apa-apa, langsung bolpen nggak apa-apa. Kita kan masih nanti ada pertemuan kedua untuk menyempurnakan dengan tambahan materi yang ada. Nanti sempurnanya di pertemuan ketiga. Baru kita presentasi secara utuh. Ya. Gimana kelompok 5? Sudah ada gambaran ya? Sudah ya, alhamdulillah. Ya, oke, silakan. Kelompok 1 namanya udah hampir selesai itu. Sudah? Hampir selesai ya, alhamdulillah. Ya. Oke, baik. Karena waktu sudah cukup, silakan ya berbalik lagi, kursinya dibalik lagi. Ya, kursinya balik lagi. Silahkan nanti salah satu dari kalian untuk maju ke depan, memperlihatkan hasil sementara dari apa yang kamu buat. Oke. Yo, silakan kelompok 1 siapa yang mau maju? Yo, silakan maju. Yo, maju sini. Kelompok 2 siapa yang mau mewakili? Siapa? Ayo Mas, ya maju sini Mas. Kelompok 3 siapa? Oh, yang Mas sudah, ayo sini. Kelompok 1 sini. Ya, kelompok 1 sini. Kelompok 2 sini Mas, sebelahnya. Kelompok 3, ya. Sekarang yang putri. Kelompok 4 siapa yang mau maju? Oh ya, Mbak Dinia sini, Mbak. Ada jarak ya, ada jarak sini, ada jarak. Ada jarak. Ya. Kemudian yang kelompok 5 siapa? Oh ya, Mbak, ayo Mbak. Ya, maju. Nah, di bawah hasil sementara. Ya. Coba. Kelompok 6 siapa? Ya, sini, ya. Oke. Ya, sudah maju semua ya. Oke, cukup. Ya. Baik. Sekarang coba diperlihatkan ke teman-temanmu. Kelompok 1. Ya. Wah, hasil kelompok 1 bisa dikasihkan, coba diangkat. Ya, tepuk tangan kelompok 1. Ya, oke, ini pengertian Kitab Taurat, Zabur, Injil, Al-Quran. Ya, cukup Mas. Sekarang kita simak kelompok 2 Mas. Perhatikan. Wah, beda. Oh, garisnya. Coba diangkat Mas. Diangkat. Iya. Tepuk tangan untuk kelompok 2. Oke. Tangannya. Ya. Lupa garis ke bawah. Ya, oke. Terima kasih untuk kelompok 2. Selanjutnya kelompok 3 Mas. Perlihatkan. Wah, beda lagi. Ada garis warna, kemudian 4 kotak di bawahnya. Ya, tepuk tangan untuk kelompok 3. Masing-masing beda ya kreativitasnya luar biasa. Coba kelompok 4, Mbak. Wah, ini beda lagi, seperti garis penunjuk arah. Ya, atasnya pengertian, bawahnya kitab dari Taurat, Zabur, Injil, Al-Quran. Ya, tepuk tangan untuk kelompok 4. Selanjutnya kelompok 5. Kelompok 5, modelnya ganti lagi, beda lagi. Luar biasa, ya. Sama, ke bawah, ya. Tepuk tangan untuk kelompok 5. Nah, terakhir coba kita lihat kelompok. Wah, ini ternyata apa? Panas semua ya ke bawah. Kreatif juga ini. Ya, warnanya juga pink. Oh, itu juga pink ya. Oke. Ya, ini sudah terlihat. Ya, tepuk tangan untuk kelompok 6. Ya. Tetap diperlihatkan teman-teman, tetap diperlihatkan ya. Tepuk tangan untuk 6 kelompok yang sudah memperlihatkan infografis timeline sementara. Ayo, tepuk tangan. Ya, silakan Mas kembali ke tempat. Kembali ke tempat, silakan. Ya. Baik. Nampaknya ini ada sedikit yang harus Pak Musafa sampaikan. Tadi Pak Musa sampaikan
Coba, ya. Ini dari pengertian bahwa infografis timeline di sana ada visualisasi waktu, ya. Ada visual waktu atau tanggal-tanggal penting. Dari tadi yang disimak, ya, memang sudah benar. Pengertian, kemudian urutan turunnya sudah benar. Ya, yang pertama apa? Taurat. Yang kedua, Zabur. Yang ketiga, Injil. Yang keempat, Al-Quran. Namun tidak ada penjelasan tentang waktu. Nah, oleh karena itu, silakan nanti infografis yang sudah kamu buat ditambahi waktu di atasnya, ya, tentang waktu turunnya. Ada di buku ada, mungkin kamu karena kurang memperhatikan. Ada, ya. Misal nih, kamu sama beri contoh. Kitab Injil berarti di abad 1 Masehi. Kitab Injil, ya. Yang lainnya silakan dicari. Jadi waktu ada di situ. Karena infografis timeline. Oke, selanjutnya dari presentasi itu sekarang kita kuatkan materi, ya, bahwa ada keistimewaan Al-Quran. Keistimewaan Al-Quran, susunan bahasanya indah, berlaku universal untuk siapa saja dan di mana saja, berlaku sepanjang zaman, tetap relevan dari sejarah diturunkan hingga akhir zaman, terjaga keasliannya, membacanya adalah ibadah. Berikutnya, nama-nama Al-Quran, ada Alkitab yang berarti bacaan, Asyifa berarti pengobat, Al-Huda berarti petunjuk, Al-Bayan berarti penjelas, Al-Furqan berarti pembeda. Selanjutnya, Suhuf. Suhuf selain kitab, ya, Allah juga menurunkan suhuf kepada beberapa utusannya, yaitu yang pertama kepada Nabi Sis alaihissalam 50 suhuf, kepada Nabi Idris alaihissalam 30 suhuf, kepada Nabi Ibrahim alaihissalam 10 suhuf, kemudian kepada Nabi Musa 10 suhuf. Selanjutnya, apa sih perbedaan antara kitab dengan suhuf? Bedanya, kalau kitab adalah kumpulan wahyu Allah yang sudah dibukukan, sedangkan suhuf adalah kumpulan wahyu Allah yang masih berupa lembaran-lembaran. Perbedaan berikutnya, isi kitab lebih lengkap daripada suhuf. Kitab biasanya berlaku lebih lama daripada suhuf. Nah, sekarang refleksi dari pembelajaran kita bahwa kita sebagai seorang muslim harus meyakini bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala itu bukan hanya menurunkan Al-Quran, tetapi ternyata sebelum Al-Quran ada kitab-kitab yang diturunkan oleh Allah kepada para rasul. Selanjutnya, setelah kita tahu itu, maka harus kita yakini, harus kita imani. Bagaimana cara mengimaninya? Ada perbedaan memang. Terhadap kitab-kitab yang sebelum Al-Quran, kita meyakini kalau kitab-kitab itu memang benar-benar diturunkan oleh Allah, tetapi kita tidak boleh mengamalkannya. Sedangkan Al-Quran, selain kita meyakini bahwa itu benar-benar diturunkan oleh Allah, kita sebagai umat Islam juga wajib mengamalkan isi Al-Quran. Ini refleksi pembelajaran kita pada hari ini, mudah-mudahan bermanfaat. Selanjutnya untuk penilaian, nanti kamu mengerjakan LKPD halaman 8-11 dari aktivitas 1 sampai dengan uji kompetensi. Kemudian di pertemuan berikutnya kita akan mempelajari dan berdiskusi tentang cara mencintai Al-Quran dan cara membangun hubungan terhadap orang yang beriman dengan kitab-kitab terdahulu. Oke, pembelajaran kita sudah berakhir. Mari bersama-sama kita tutup dengan membaca hamdalah. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.